Nih MU nih ya. Pesannya Mbah. Rasakan anjing. Lagi beli pemain 100 juta. 100 juta Mbah. Mendingan Beli mobil. Nggak cukup. Kalau beli ini cukup kali Mbah. Apa? Pick up mah. Pick up mah ya. Buat nganter sayur ke mana? Pasar. Keren buat ngangkut ini MU. Ya, angkut MU mana Mbah? Ke tempat sampah. MU ya begini nih, MU nih bagus nih, MU nih. Permainan Anthony 100 juta ya kan. Iya. Kelas sekali tuh pemainnya tuh. Berarti Ya kalau saya hitung-hitung dia ada 20 lah salah pasnya. Si Anton itu Mbah. Kacau udah nih. Tetap kalah. Ditunggu ya callingan Klopp ya buat order Mbah ya. Ya, biar saya kerja lah. Oh lagi kosong. Saya mau sulap nih. Oh, silakan, Mbak. Mau apa? Oh, kita Bisa request Mbah. bisa request. Bisa. MU juara Champions League bisa nggak, Mbak? Ngimpi. Cukup, Mbak. Buat Napoli. Nah, ya, buat Liverpool tetap kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kong Media di segmen obrolan bola anak rental. Tenet. Kan itu bumper. Selamat datang sobat-sobat rentalku. Selamat malam. Semoga pada sehat. Buat yang baru datang bisa banget di subscribe dan di like dan share juga ke teman-teman kalian. Nah, di sini kembali lagi kan di Obral. Kita bakal ngomongin seputar bola. Ada UCL, Europa League, La Liga juga boleh sih. Ya, Mas. Apaan? Bebas. Siapa ini ya? Ada siapa ini? Bebas aja. Oh, ngomong-ngomong Kurang satu nih Mas. kurang satu nih kayaknya. Mana satu lagi Mas? Lagi di jalan kayaknya, Bos. Lagi di jalan ya? Udah nyampe. Udah datang. Oh, udah nyampe. Datang. Udah nyampe. Oh, udah nyampe. Ish. Serem banget. Saya duduk nih, Mas. Mas, Duduk, Mbak. Silakan, Duduk, Mbak. Apa yang Mbah? nyala. Nyala Mbah. Nyala. Mbah. Nyala tuh. Nyala. Mbah ini jauh-jauh datang dari mana, Mbah? Airnya mana airnya? Air Mbah. Mbah, air Mbah. Ini airnya beda Mbah. Ini air soft gun Mbah. Kirain air kondimen. Kirain air supli. Air supply. Kirain airi. Kirain air Jordan. Iya. Ya. Kirain air Air las tuh. air las. Kita itu dulu nih, Mbah. Jauh-jauh dari mana nih, Mbah? Habis dari situ Situ mana? Korea. Oh, banyak orderan dari Korea juga, Mbah. Iya itu biasa. Tim bola main dukun apa gimana Mbah? Ya itu biasa jagain gawang buat Jagain gawang. itu tim Korea. Iya. Itu apa sih Kashima Antler tuh. Oh. Yang air. Kirain klubnya si Asnawi bukan? Main juga dia? Asnawi Mangkubumi. Bukan. Bukan dong. Salah. Ini buat temen-temen, ini kita datangkan Mbah yang biasa Megang tim-tim besar di MU. Eropa. MU,
Kemarin tuh lawan Arsenal, Simba yang megang. Simba yang megang ini. Kemarin pas lawan yang kalah terakhir di Europa League nggak cocok ya Mbah? Apa gimana harganya? Nggak cocok sih itu, kalah kuat saya itu. Kalah kuat? Mbaknya perempuan itu. Mbak. Kacau, kalah kuat. Emang kalau wanita nggak bisa dilawan Mbak ya? nggak bisa dilawan itu. Oh nggak bisa. Dia bawa bangku ke belakang gawang. Makanya saya kalah itu. Makanya sih. Saya ngeliat ini dari ini apa, saya ngeliat tuh si Nando tuh kan ini. Iya si Nando. Si Nando. Sumbar banget tuh dia. Sumbar. Nando yang dia harus MU itu Mbah. Iya, makanya saya datengin ke sini nih. Dianya malah enggak. Dia nggak kabur ya Mbah. Cuma kabur dia. Aduh. Kacau emang Mbah. Kacau si Nando emang nih. Taruh Mbah minumnya Mbah. Hmm. Pegangan mulu kayak di kereta. Sebelumnya perkenalkan dulu tempat di mana kita podcast ini adanya di Game Lab Ruko Puri Depok Mas, adanya di Depok ya guys. Itu patokannya di Sekolah Cakrabuana, seberang Sekolah Cakrabuana, di samping Superindo, di lantai 2 atas laundry. Buat yang mau main PS langsung aja sokin. Ada PS5, ada PS4. Simbah aja kalau lagi berantem sama bininya ke sini. Nanti dulu. Simbah juga kalau berantem ke sini sama bininya. Ya Mbah. Benar. Kadang main sini, main berdua bawa burungnya. Mbak sekarang bawa burung kan Mbak? Bawa. Iya, nggak bisa pipis kan kalau nggak bawa burung. Saya mau sulap nih. Iya, Oh, boleh, Mbak. silakan, Mbak. Mau apa? Oh, kita Bisa request Mbak? bisa request. Bisa. Bisa. MU juara Champions League bisa nggak, Mbak? Ngimpi. Emang itu mantra apa itu? Mustahil itu, Mbak ya. Style itu. Style Oh, itu. itu beneran Mbak, kirain itu mantranya. Style. Oh, mustahil. Style. Berarti Style. mimpi itu beneran Mbak. Saya bisa datengin pemain Sumatera saya. Ini Sumatera siapa tuh? Nas. Ini mantra. Nas. 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 Ting. Nas. Yeay. Nas. Kacau nih orang ini. Kacau. Mbaknya kurang kuat. Nas. Ini suruhnya lu. Nas. Sini. Ini lu masuk ke sini, buru. Lewat lu sini. Lewat. Ting. Lewat. Udah stop. Bagus. Kan? Orang Sumatera asli ini ya. Sumatera asli itu. Sumatera asli. Oh, kacau Tekken. Paul Tekken. Udah, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Di sebelah kiri saya ada siapa ini ya? Saya Rolis. Robocop liburan semester. Jadi rambutnya agak panjang. Rolis. Iya. Robocop liburan semester. Mas Rolis. Iya. Dan sebelah kanan ada siapa ini? Nama saya Mbah Domi. Mbak Domi. Oh, panjangnya Domi Muspak Dawe. Mbak Domi. Oke. Mbak Domi. Oke. Perkenalkan saya ya. Nama saya Muhammad Salah. Bagus banget. Gargolin terus. Amin ya Allah. Nah, langsung aja kita ke topiknya ya guys. Daripada keluar-keluar terus kita masuk ke topik dulu nih guys. Nah, yang pertama ada Napoli versus Liverpool di UEFA Champions Goblok League. Liverpool itu. Goblok. Kenapa Bang Rolis? Kalau menurut saya ya Mas, jadi gini maksudnya saya bilang goblok tuh saya jelasin dulu konteksnya. Dengan di atas kertas formasi nggak ada bedanya lah sama apa beberapa pertandingan dia terakhir masih gitu di Liga Primer Inggris ya. Tapi kalau kemudian saya lihat, entah, kita kan tahu ya, sama-sama kita ngerti nih ya Mbah ya, kualitas Liga Italia tuh kayak mana Mbah. Si Mbah juga udah paham gitu kan, maksud saya Liga Italia ini masih ada di bawah Inggris lah. Saya lama di Italia kalau. Iya kan, di mananya Mbah? Itu. Praha Praha aja di Slovakia Mbah. Bukan di Slovakia. Di mana Praha Mbah? Argentina. Iya. Itu aja di apa? Tadi nyampe mana? Nyampe Argentina ya Mbak. Tadi aja. Kualitas Liga Italia. Iya, kualitas Liga Italia kan kita tahu lah lagi hancur-hancurannya. Sementara Liverpool
datang sebagai finalis Liga Champion gitu musim lalu. Tiba-tiba bener-bener kalau menurut saya sih itu bukan, walaupun kesalahan mayor kita lihat Alexander Arnold tuh banyak banget ya kesalahannya. Lebih ke arah malas gitu. Cuman secara sistematis permainan juga itu udah kacau banget menurut saya itu Liverpool. Kualitas sistem secara keseluruhan tim, taktikalnya Jurgen Klopp. Jurgen Klopp itu entah nggak berjalan, entah gimana lah, pokoknya hancur tuh menurut saya Liverpool tuh. Tapi kenal sama Jurgen Klopp, Mas? Iya kan di situ kemarin ngobrolnya juga di pecel situ. Oh, Dia minta hati. kol, iya dia minta kol goreng dia. Oh, Makanya saya bilang, aduh kacau nih anak gitu saya bilang. kalau dari sisi mistisnya gimana, Mas? Napoli jangan-jangan kalah mbahnya juga nih. Nih, Apa kenalan mbah apa bukan itu? ini nih si Napoli nih ya sama Liverpool nih, si Jurgen Klopp ini udah nggak percaya sama saya ini. Udah gak percaya. Rasakan Pernah itu kontakan, dia. pernah Iya, kontakan. musim lalu itu dia masuk 4 final, bilangnya taktik itu mah doa Mbah yang saya megang. itu. Waduh. Saya juga sempat ketemu emang di Gang Duren si Jurgen Klopp lagi main ke rumahnya Simbah. Samping Haji Rosidi. Iya. Jiro Minggu Sidi. lalu. Tim lalu tuh. Jadi gimana Mbah komentarnya dengan Ya, gitu? Liverpool ya Klopp ini matanya udah dibutakan ini ya. Dibutakan. Saya ini udah mulai tumpul dia, gaya bermainnya udah mulai terbaca setiap musim. Mungkin perlu inovasi, tapi dengan pembelian pemain kemarin tuh si Arthur kacau bener itu. Arthur ya parah Si Arthur ya. parah banget itu, kayak masuk juga nggak kepake itu dia. Bener-bener ya menurut saya kalau untuk Liverpool ke depannya, kalau Muhammad Salah juga ya, Salah masih main bagus lah, cuma udah mulai flop kan. Maksudnya udah mulai flop dalam mencetak gol gitu, udah nggak sebanyak misalnya, tapi kalau secara permainan dia ngedongkrak. Cuma mungkin ngerasa tuh si Darwin chemistry Darwin Núñez sama Salah sama Diaz tuh masih belum kebentuk, dan lini belakangnya Liverpool tuh si Joe Gomez sama Van Dijk? Arnold Arnold di kanan kan. Oh, Joe di Gomez kanan, center back kanan dan Arnold wing kanan tuh jadi bulan-bulanan lawan selalu tuh Iya setiap Kan? pertandingan. Betul kan Mbah, saya bilang si Arnold ini dia mundur Mbah, cuman malas. Jalan Setuju, dia Mbah? mundurnya Jalan. jalan dia. Ketika Napoli main triangle atau main formasi passing pendek mengobrak-ngabrik, Arnold nggak ada itikat baiknya Mbak kalau saya bilang. Iya, saya setuju tuh, kayak gol Napoli yang Zambo. cuma di Yang set up. Maradona itu kan? yang berdua. Iya, itu Maradona sama Marek Hamsik. Iya. Itu Napoli zaman dulu. Bukan. Zambo Anguissa sekarang. Itulah golnya, itulah set up itu si Arnold tuh ketinggalan, selalu telat dia mundurnya tuh dia. Berarti kalau tadi dibilang dari sisi Liverpool ya, si Muhammad Salah ini belum dapat cetak gol lagi. Apa yang salah? Apa zodiaknya lagi buruk emang bulan ini? Apa gimana, Mbak? Emang chemistry-nya tuh dia mesti Itu kan Rabu Pon itu Mbak, Rabu Pon. Rabu Pon Kalau dari kemarin. pertanggalan Jawa itu Pon itu. itu apa namanya? Prambors. Iya, bener. Primbon, Mbak. Bukan Prambors, Mbak. Primbon. Salah. Salah. Kalau misalkan Prambors enaknya Trax FM, Mbak. Bener sih. Trax FM tuh berapa ya? 101. 100. Kalau Ya 101 103 udah pas. Ya. Itu udah ngambil mepet sama modalnya, Mbak. ayo udah deh nggak jadi ambil lah. Ya boleh, terserah Mbak kalau itu mah. Ya udah ya 101. Ya 101 lah. Udah lah, Iya, akut ya. Iya. Ya boleh. Deal nih jadinya nih. Udah, Deal. deal. Liverpool main jelek. Tapi kalau dari sisi Napolinya siapa nih yang mau duluan nih? Apakah mematahkan stigma-stigma negatif tentang Liga Italia yang main di Eropa? Siapa yang mau duluan? Kalau menurut saya gini ya. Liga Italia kualitasnya tetap burik gitu menurut saya. Cuman nggak ada yang spesial juga dari Napoli kemarin gitu. Cuman memang murni Liverpoolnya, kalau menurut saya Liverpoolnya tuh kacau beliau tuh Liverpool. Coba beliau guys. Udah kagak aru-aruan. Jadi intinya kan kalau main kan main semangat gitu ya. Ini Liverpool main ora tapi anu begitu. Ora tapi anu. Ora tapi anu, ortanu kan. Kalau jadi kata susah orang juga. mana itu? Itu
Situ mana lagi? Situ Gintung. Iya jadi Kirain situ babakan. bukan. Ada Situ Jaulawik tanjakan tuh. Bah. Ah itu mah vokalis Krispati itu. Siapa tuh? Situ Morang. Semi. Situ Morang. Morangkir. Si Morangkir. Si Morangkir. Si Morangkir, Bah. Kalau Situ Morang mah. Oke, jadi menurut saya gitu ya. Kalau dibilang Napoli yang keren dan liganya Enggak lah. dongkrak enggak juga lah. Karena memang Liverpoolnya aja yang bapuk habis-habisan. Napoli juga biasa banget kemarin. Iya. Ya Napoli standar. Ya standar tim Italia cuma ya main cepet Napoli. Cuma kalau untuk dibilang main istimewa gitu ngalahin Liverpool enggak, emang Liverpoolnya aja. Lagian Liverpool juga ya dilihat aja di Liga Inggris juga dia biasa. Ya bukan biasa, jelek malah lagi performanya lagi busuk. Toh Napoli balik ke Liga Italia juga ya gitu-gitu lagi ya. Ya Iya. lumayan lah buat masuk champion mah bisa dia. Iya. Oke. Habisnya pengen nyorotin pemain itunya tuh. Siapa tuh? Yang masih mudanya tuh. Masih muda. Si susah itu namanya nomor 7. Paratska. Svaratska itu. Paratska. Menurut saya sih movementnya asik ya dia. Asik. Karena dia bisa diajak bikin triangle, passing ke passingnya, Sayap kiri kan dia ya? sayap kiri dia. Itu menurut saya bisa jadi properti panas gitu di asal konsisten ya. Cuman kan saya juga kurang nonton Liga Italia. Saya baru nonton kemarin tuh dia. Apakah dia kemarin di Liga Italia gitu ya kan? Apakah baru kali ini di Liga Champion itu juga yang masih sama-sama kita saksikan. Cukup lah buat Napoli. Nah, ya buat Liverpool tetap kalah. Pesannya gitu Mbak buat Liverpool. Iya. Tetap kalah. Tetap kalah. Ditunggu ya callingan Klopp ya buat order Mbah ya. Ya biar saya kerja lah. Oh lagi kosong. Lagi kosong. Lagi kosong. Ya udahlah kita geser dulu ke Inter versus Bayern yang membosankan Nah, sebenarnya. kacau Cuma kita bahas sedikit lah. Apa yang ada di pertandingan itu, Mbah? Inter Ya versus untuk Bayern. overall Inter masih dengan cara ya bertahan, Bayern menguasain pertandingan, Inter nyoba serangan balik nggak dapet ya. Ya emang udah emang pasti semua orang udah prediksi kalau Munchen bakal unggul lah, nggak akan kesulitan lawan Inter dan terbukti gitu. Jadi tapi ya Inter bukannya nggak ngotot gitu ya, ngotot cuma secara taktikal menurut gua masih 2 level di bawah. Menurut saya tuh dia masih jauh lah dari Munchen, masih sulit gitu, masih kesulitan secara individual, pemainnya juga masih agak kalah. Kalau Mas Rolis? Kalau saya ya, kalau menurut Rolly sih gini, maksudnya. Iya. Jadi kalau Rollis tuh ngerasa kalau Inter tuh udah bukan masa. Kenapa sih? Lu pasti geli ya, Lanjut, Lis. Kalau menurut Rollis tuh ini bukan partai besar karena membosankan dan yang dihadirkan itu aja. Ini lebih ke partai politik ini menurut Rollis. Sesuai ekspektasi ya. Menurut Rollis ini partai politik aja, bukan partai besar gitu. Karena yang kalau Rollis lihat ya, akhirnya Rollis tuh ngerasa Inzaghi ini pelatihnya Inter ya. Salah, bukan. Iya sih. Inzaghi benar. Inzaghi yang mana? Simone. Oh, Simone Inzaghi. Si taktikalnya kayak apa ya, akhirnya Rollis ini jadi sanksi gitu sama si Inzaghi. Apakah sebenarnya si Inzaghi ini bisa nggak sih dia ngegantiin si Antonio Conte yang kemarin itu kan? Hah? Antonio Conte. Antonio Conte. Iya si Conte maksudnya Rollis. Rokok katanya. Si Mbah mau garpit Mbah. Aja lah. Mental nggak apa-apa itu Mbak. Apa-apa ya, buat biar ada asap-asapan aja. Iya, biar tetap. Nah ini rokok siapa ya? Rokok kodam Mbah itu. Rokok si Mbah.
Apa rokok saya? Rokok saya, Mbak. Oh. Rokoknya salah, Mbak. Nah iya, jadi apakah si Inzaghi ini good enough gitu untuk ngegantiin Antonio Conte? Karena kita tahu musim lalu kalah perang sama AC Milan. Musim ini juga ya kita bisa lihat lah Inter segimana sih gitu. Padahal dia udah balikin Romelu Lukaku kan. Dan ada Edin Dzeko di sana, juga ada Dumfries gitu kan. Ya kalau kita lihat dari permainan jelas menurut Rollis tuh Munchen masih memegang kendali karena bagaimanapun gitu ya Munchen ini Bavarian ya kan. Buff itu artinya apa? Buff about gitu About. kan. Tentang. Ya. VAR. VAR itu kan video asisten referee kan. Tentang VAR. Iya, tentang VAR. Bavarian, rainy gitu kan, hujan. Jadi VAR itu tentang VAR kehujanan. Jadi ya tetaplah jadi Munchen ini jadi salah satu kontingen unggulan di Liga Champion gitu, nggak bisa. Selalu. Dan Inter nggak akan bisa lah membendung Munchen kalau kita lihat gaya permainan khas Inzaghi yang sebenarnya dia pengen adaptasi taktik si Conte ya Mbak ya kalau kita lihat ya dari penempatan pemain. Tapi kalau kita lihat sekarang Inter juga backnya Skriniar itu bukan Skriniar yang dulu Lagi. Yang saya kadang-kadang dijual harga tinggi banget. Iya, Skriniar juga astaga naga. Saya juga bukan saya ya, maksudnya Rollis juga udah kebingungan gitu kalau harus bahas Skriniar. Lanjut dulu deh. Ada yang mau dibahas lagi, Mbak? Ya kalau untuk Munchen sih menurut saya sih udah oke banget lah. Secara taktikal juga Jupp Heynckes nih oke banget nih Jupp Heynckes ya kan. Bukan Siapa tuh? Jupp Heynckes. Hansi. Si ini Julian Nagelsmann. Julian. Kira Andre Pilas Boas. Udah kemana tahu itu, Mbak? Mirip sih. Itu Roberto Di Matteo Mbak. Roberto Honggo. Subasa dong. Subasa dong. Itu saya ngelatih dulu itu. Oh si Mbah. Iya, Pantesan nggak kemana-mana itu orang Mbah. Si Honggo Di Brangkos ya. Oh iya. Iya, di Wow, Brangkos. bagus Mbah. Kalau menurut saya mah lebih bagus lagi kalau Mbah lanjutin bahasa tadi. Sampai mana tadi? Sampai Jupp Heynckes. Oh, secara taktikal ya, Iya. taktikal masih dengan masih dengan Munchen Nagelsmann yang banyak experience eksperimen dan masing-masing pendek dan yang saya sih ngerasa kalau Munchen tuh selama kimiknya oke gitu Iya. ya. Kayaknya Jantungnya ada di Joshua Kimmich Mbah. ya, sudah satu timnya akan bermain stabil sih. Karena untuk Leroy Sen, terus Gnabry dan Coman. De Ligt gimana Mbah kemarin De Ligt? De Ligt itu diganti kan? aduan itu Mbah De Ligt. Diganti di Delik aduan katanya. De Ligt aduan. Makanya saya pengacara. Ya udah Mbah maaf. Ini Matis Delik. Diganti dia. Diganti kan? Berapa itu karena ya mungkin belum nyetel kali atau gimana. Tapi overall sih aman aja. Aman aja Mbah. Aman aja. Aman aja ya. Karena belum kelihatan juga lawannya Inter. Iya Inter ya Mbah. Lautaro tapi bos. Nggak kelihatan. Bukan bos ini Mbah. Oh, Mbak. Lautaro cuma dapat counter bola, dia beberapa kali kan dia dapat counter tuh dribbling lepas juga. Kira-kira sulit. Sulit. Kalau untuk Inter ya semangat lah jadi penghibur. Pesannya untuk Inter Mbah. Ya, semangat jadi penghibur tim-tim besar. Fase grup ya Mbah. Hah? Iya. Mungkin 16 bisa dia ya. 16 bisa tapi ya mentok di 16 sih kayak 16. beruntung Karena dia dapatnya juga neraka. Iya, grupnya grup neraka kan ya. Kayak rajin sholat lah Inter. Iya. Rajin-rajin sholat buat pemain-pemain Inter kalau kata Mbah, biar bisa melalui fase grup. Lawannya ada Barcelona, Bayern Munich dan Victoria Pleasant, berat. Ya udah, kita lanjut dulu. Untuk UCL-nya cukup, kita lempar dulu, kita terbang dulu ke Europa League. Ini kita bahas satu aja.
2 kok 1. 2. Mas, baca Mas. Si Salah nih emang selalu salah. 2 ada tim kesayangan Simbah. Sama satu lagi itu yang kalah. Dibahas juga. Oke. Kalahan itu harus dibahas, Pak. Oh iya. Itu kesukaannya Rolis juga ya? Sukan Rolis. Karena Rolis memang suka banget kalau. Coba kita komentarin dulu deh. Gimana tim kebanggaan kalian nih? Kalau menurut Rolis ya, kita bahas Arsenal dulu ya. Iya. Arsenal itu kemarin lawan perseru-seru banget nih. Lawan siapa ya kemarin? Itu Zurich. Lawan Zurich. Lawan hantu tuh Zurich lawannya ya. Udah berseru gitu. Ini tuh kepanjangannya. Oh gitu. Berseru-seru banget nih. Nah, kalau menurut Rolis sih kemarin Arsenal kan mayoritas nurunin pemain cadangan ya. Di sana Fabio Vieira akhirnya main. Si Edin Ketia, Marquinhos akhirnya dia masukkan gitu. Lini belakangnya juga. Iya, menurut Rolis tuh jadi akhirnya permainan sih tetap permainan Arsenal gitu menurut Rolis. Cuman ya itu kualitas pemain yang membedakan. Akhirnya Arsenal nggak bisa. Ya walaupun tetap menang gitu ya, cuman tipis-tipis aja menangnya. Toh ini kan masih fase grup gitu. Fase grup di Europa League dan Marquinhos juga lumayan asik gitu untuk debut dengan harga 3,5 juta ya. Si Marquinhos ini lebih apa ya? Tebus murah tuh ya? Tebus murah. Berarti belanja 50.000 biasanya. Belanja 50.000 gratis Marquinhos. Itu karena kan dia 3,5 juta ya. Iya sama Mio second juga malah Mio second gitu. Kalau menurut Rolis ya. Jadi akhirnya dia bisa worth it banget. Ngegolin itu udah worth it banget gitu. Dan kalau kita lihat Rolis nggak tahu ya memang ajaran Mikel Arteta atau gimana, cuman setelah si Marquinhos golin tuh passionnya kelihatan banget si Marquinhos itu sampai nangis kan dia, terus apa nggak mau ngelanjutin pertandingan pulang gitu, sedih katanya. Terharu. Iya. Terharu. Si dia baper ya. Iya. Baper. Nah itu menurut Rolis sih ya Arsenal oke lah untuk pemain cadangan dan non Zurich gitu. Cuman yang membahayakan nanti di liga nih kalau kita tahu kualitas pemain duanya kayak gini gitu. Mengkhawatirkan, cukup mengkhawatirkan. Kalau dari Mbak gimana Mbak? Ya kalau menurut saya sih Arsenal ini ada untungnya juga main di Europa League karena bisa eksperimen dengan pemain-pemain cadangan ya. Karena kalau untuk di Champion pasti agak pelatihnya pun agak ragu gitu mainin lapis. Tapi kalau di Europa League ya menang tetap target, tapi beruntungnya Arsenal jadi bisa eksperimen dengan pemain-pemain cadangan. Kita bisa ngelihat Fabio Vieira yang belum nyetel, ternyata kita bisa ngelihat Marquinhos yang ternyata di luar ekspektasi main bagus gitu walaupun harga sangat murah gitu kan. Berisik nih Mbah main kan. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga di rental. Iya dia bayar ya Mbah. Lanjut Mbah. Angketia yang mulai sentuhannya mulai sedikit membaik gitu walaupun masih jelek gitu ya, tapi ya masih mulai membaik. Dan ya kalau Rob Holding ya kita tahulah kualitasnya ya cukup aja gitu. Dan saya rasa sih Tomiyasu layak diberi starting sih buat Tomiyasu Liga. Sebenarnya yang saya sorotin tuh semacam blessing in disguise gitu kalau menurut Rolis. Karena kalau kita lihat udah berapa musim kan ya Mbak Arsenal nggak masuk Liga Champion ya. Ketika dia bermain di Liga Eropa gitu, di laga-laga kayak gini yang kurang begitu nggak sama sekali nggak krusial lah gitu. Itu kan akhirnya talenta Arsenal lahir dari situ semua Mbak. Ya, setuju. Emil akhirnya nyalonin kan di Jawa Barat lolos. Si Emil ya. Terus si Saka, Bukayo itu juga lahir dari liga-liga Eropa gitu. Talenta muda Arsenal. Sebenarnya yang tadi maksudnya Emil Smith Rowe bukan Kang Emil. Cuman ya udah kalau nggak ada yang benerin, Rolis benerin sendiri. Gitu kan. Gitu sih. Jadi hal positif gitu, blessing in disguise gitu, berkat terselubung di balik bencana Arsenal masuk Europa League. Tapi makanya Rolis nggak sabar nih siapa lagi yang akan diorbitkan oleh si Arteta ini.
Tapi saya sih masih percaya lah sama Fabio Vieira karena musim Tapi lalu. fisiknya lemah banget, Mbah. Iya makanya masih adaptasi dan masih proses juga karena musim lalu di Porto dengan Vitinha tuh dia berdua solid Iya. banget sih. Vitinha sekarang pindah Di kemana, Mbah? PSG. Di PSG ya? Starting dia, Renato malah cadangin. Oh iya. Renato sama si Carlos Soler. Carlos tuh. Soler. Ada tips Mbah buat Arsenal gitu? Pesannya, Mbah? Ya buat Arsenal mah nggak ragu lah saya. Gak ragu, ragu. Mbah. Ya juara Liga, juara Eropa mah nggak kemana. Juara Nggak Liga, kemana. juara Eropa, Mbah. Ya kalau Liga Insya Allah sih Liga insya Allah, Mbah. peringkat 3 lah paling Peringkat banter. 3, Mbah. Paling Liga. banter tuh. Paling banter, Mbah. Yang di Jakarta Timur. Iya. Banter Banter. Mbah nyari belok. Banter Gebang aja ya, Mbah. Banter Gebang ya? Boleh, Mbah? Banter Gebang boleh Mbah? Banter gerbang. Aduh. Ada jam malam ya, Mbah. Kalau bantar gerbang. Ya udah deh. Ini kita geser sedikit ke setan merah, Mbah. Setan merah ini Mbah ini akrab banget Mbah, kayaknya. kenapa? Kalau Mbah, maaf ya, Mbah, bukan bermaksud Mbah. Saya tahu Mbah cuma satu di dunia, nggak ada lagi, Mbah. Cuman respon Mbah ketika kita mau mulai bahas iblis tentara Dajjal merah itu, Mbah. Ketawanya mirip, Mbah, sama Nando. Ada, Mbah. Nando yang Mbah cari tadi. Kayaknya dia keturunan saya. Oh, dia keturunan Mbah. Pantes aja, Mbah. Mirip responnya. Sumringah-sumringahnya gitu, Mbah. akrab banget loh sama setan ini. Setan merah. Ini bermain di Europa League melawan tim asal Spanyol Real Sociedad. Kalah 1-0. Gimana komentarnya, Mbah? Nih Manchester United ini lawan di main di Eropa League kemarin Ronaldo, Anthony, Elanga. Casemiro, pemain-pemain barunya. Terus Malaysia. Iya, Lisandro. Lisandro dari cadangan. Oh ya. Oh, yang dari awal. Ya, ini dari bagus. awal. Ini menurut saya sih MU ini bagus ini ya. MU ya. Bagus. Bagus nih MU nih. Back to track MU nih. Back to track ya, Mbah. Back to track nih, Ini MU nih. baru jalur Ini sendiri. baru Manchester United ini. Ini Manchester United. Ini baru Manchester United strip Mbah Domi. Karena kalau kita ngelihat Manchester United lawan Arsenal kemarin ya, saya rasa sih Norwich City juga sekali-sekali kan menang lawan Manchester City gitu ya. Ya seperti itu aja lah. Sekali-kali tim Gurem boleh lah menang lawan boleh Big, lah. Big Iya, Six lawan ya, Big Mbah. Six. Iya biar ada serunya aja gitu. Iya. Berarti setan merah ini kembali menjadi kerikil ya. Ya memang sejak kapan dia nih batu Ginjal bukan, Mbah? Batu kapur, rapuh. enggak lah. Bukan. Batu loncatan Arsenal. Batu. Batu loncatan. Saya kira dia batu. Batu-batu dia. Bukan. Sorry deh. Aduh. Kembali ke MU yang dulu. Bukan MU yang dulu, MU yang sekarang Ini ini. sekarang. Kemarin baru kembali ke MU yang dulu. Jadi diri. Udah beda, Jadi udah beda ya, Mbak. MU tuh yang sekarang tuh yang kayak gini ya, Oh, Mbak. iya, Harusnya kayak gini. Kemarin lagi dapat angin aja itu Iya. kemarin. Angin aja. Iya. MU ya begini nih MU nih, bagus nih MU nih. Permainan Anthony 100 juta ya kan. Iya. Kelas sekali tuh pemain itu. Berarti Ya kalau saya hitung-hitung dia ada 20 lah salah pasnya. Si Anton itu, Mbak. Kacau udah tuh. nih. Tapi yang disorot juga ini raja terakhirnya main gitu. Ya emang ya si Ronaldo ini kan bukan Ronaldo yang dulu Maguire ya. maksudnya, Mbah. Hah? Maksudnya dia Maguire. Oh, Mbah. maksudnya Maguire. Iya. Kebanyakan ini raja terakhir. Iya, raja. MU tuh semua raja terakhir, Ada Mbah. McTominay juga Ada nih. McTominay, ada Fred raja terakhir, Mbah. Yang kalau mereka main kalah, Mbah. Ya karena memang Manchester United tuh sekarang. Kalau Malaysia itu sebelahnya siapa sih dia? Hah? Si Malaysia? Oh ini Brunei ya? Apa Kamboja, Mbah? Timor. Ah, Timor. Lanjut, Mbah. Malaysia. Oke, Mbah. Sampai mana tadi Mas? Tadi sampai Pemain-pemain bahas Maguire, Mbah. Iya, Ya kita ya kalau dilihat Maguire, Ronaldo, Casemiro itu semua cuma meninggalkan nama besar aja. Nama besar. Secara permainan sih overall
Ya Ronaldo masih berusaha ngotot tapi ya sentuhan-sentuhannya tuh udah ketutup beda ya, usia. Mbak? Iya, udah bukan masanya lagi, Mbak. udah nggak bisa lah, udah nggak bisa diandelin. Kalau Rolly sih ngelihatnya gini ya. Si Cristiano ini kan kebetulan Rolly juga emang nonton tadi highlightnya gitu kan bareng-bareng. Highlightnya dari bareng ya. Dan di setiap peluang tuh dia hampir telat mundur, Mbak. Maksudnya telat ada di belakang bek lawan gitu, Mbak. Akhirnya banyak offset dan kelihatan sedikit entah malas entah lelah gitu si Ronaldo Faktor ini. usia mungkin. Faktor usia ya akhirnya. Dan setuju sih. Mbah jangan motong Rollis ngomong. Ini saya mau Mbah nggak boleh gitu. saya mau Rollis mencela tuh. Ronaldo. Ya udah Mbah dulu kalau mencela Dan Ronaldo. samba-sambanya si Ronaldo ini agak Samba, Mbah. ya itu gocekan-gocekan yang bolanya diem tapi kakinya. Yang Ferdi itu, Mbah. Waduh. Ferdi ini FS. Iya, Bukan. FS. Oh, FS. Masa nggak tahu sih FS? Apa tuh? FSI sebenarnya namanya. Oh, FSI. Fufur sacang ijo. FSI. Mbak daripada susah ya Mbak nyarinya ya, soalnya bahaya ya, FS apa, Mbak. Mbak? FS. Fufur. Sasang. Aja. Iya sih, sambal-sambalnya kenapa, Mbak? Itu Ronaldo tuh suka bikin gerakan-gerakan nggak perlu. Kayak Kayak yang baru beli 100 juta itu, Mbah. ya kalau Itu sih- gerakannya juga nggak banyak. So jago tapi kagak, Mbah. Kalau menurut Rollis loh. Kurang tapi iya. Iya, kurang. makanya dia babak pertama Itulah yang dimaksud orang tapi anu yang itu begitu babak pertama langsung diganti kan dia. Lagi beli pemain 100 juta. 100 juta, Mbah. Mendingan Beli mobil. cukup. Nggak cukup. Kalau beli ini cukup kali, Mbah. Apa? Pick up mah. Pick up mah Buat ya. nganter sayur ke mana? Pasar. Keren buat ngangkut ini MU. Ya, angkut MU malam, Mbah, ke tempat sampah. Hah. Hah. Ketawanya Mbah gurih bener ini. Nih MU nih ya, Pesannya, Mbah? rasakan anjing. Buat yang kemarin Bangsa. Sekali lagi, baru Mbah. muncul dari goa. Sorry, Mbah. Sekali lagi. Disumpahin langsung sama Mbah ya. Pesannya untuk MU apa, Mbah? MU stay on track. Stay on track. Itu dia. Rasakan anjing, stay on track katanya si Mbah. Tapi emang kacau sih. Nah, kalau si Sociedad goblok. di obok-obok, Mbah, mata Fusa Kubo, Mbah. Itu sih ini juga bagus tuh. Itu mah Malor kayak Kubo. Ya Kubo Bener. bagus tapi Kubo Kubo. Sociedad. Kubo Sociedad. Kubo Sociedad ya. Iya, bagus sama dia. Takefusa Kubo itu. Waduh, Erik ten Hag ini kalau saya bilang masterclass ya di sinilah maksud Iya, Rollis masterclass tuh. bagus nih MU nih kayak gini nih. Bagus. Suka saya nih. Suka. Mbah suka banget. sekali, Nggak suka sekali. Maksudnya kalau dari tadi ya Mbah dan masalah yang kita bahas, ya emang nih dia masalah nih. Kenapa masalah? Salah kan namanya? Bukan. Salah. Jadi Beda salahnya. ini apa ya? Kalau dari tadi kita bahas tuh taktika dari sisi pelatih ya Mbak. Iya. Dari Napoli kita bahas Arsenal gitu. Inter seru deh kita bahas. Kalau khusus MU nih ya memang analisa yang cocok yang kayak gini-gini ya Mbak. Iya, karena kalau untuk bahas taktikal nih, Ten Hag nih kayaknya sindrom ujian apa? dia. Sindrom ya, ini ya. Iya. Oh, Apa? Aduh, nyari lagi gua. iya. Apa tuh namanya sindrom? Sindrom apa tuh? Mbah, lanjut Mbah soalnya bahaya Mbah. Oke. Kirain Down syndrome. Bukan. Wah, kat Itu. Rizky jadi Itu. Daun. Oh daun. Daun mangga. Daun. Daun pepaya. Iya daun. Oh iya bukan. iya. Emang ada sih ini bagian daun itu tuh bagian fotosintesis. Iya. Iya, emang. Kan kalau daun sebenarnya kalau di close up fotonya gitu. Daun tuh. Daun. Jadi agak kikuk ya. Iya. Saya takut. Iya. Itu maksud saya tahan tuh sampai situ. Aduh. Mohon maaf. Ya udah lanjut aja, Mbah. Sampai mana, Mas? Sampai
kita udah selesai sih Mbah bahas MU. Sampai MU nih ya. Iya. Berapa skornya MU? 1-0 Mbah. Penalti Lisandro kena kaki terus kena sini Mbah. Iya, kena tangan. Ya MU nih. Emang kayak gini MU bagus nih. Iya. Kita bahas lagi aja. Mbah ngulang lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena penonton suka Iya. banget. Justru ini Mbah. Maksudnya kalau bisa diulang justru MU yang ini yang MU. Ini MU nih, penontonnya banyak nih kalau Iya. MU kalah. Kalau nih, MU fansnya seneng nih. Iya. MU kalah malah seneng. Seneng fansnya nih. MU kalah ini malah seneng nih kayak, wah ini MU nih yang kita kenal nih. Iya. Tapi salahnya di mana gitu loh? Erik Ten Hag Salahnya udah di Liverpool. di Liverpool. Iya. Bukan di MU ya? Bukan. Secara taktikal sih MU masih mencoba untuk bermain seperti melawan Arsenal kalau gua. Kalau kemarin Tapi karena pemain-pemainnya beda, mungkin daya tangkapnya juga berbeda kan. Jadi agak lambat gitu respon setelah megang bola dan sebelum dapat bola tuh MU agak lama ya. Akhirnya dimanfaatin ya sebenarnya Sociedad nggak bagus-bagus banget. Cuma karena MU nggak bagus-bagus banget juga ya kan. Cuma Jadi karena MU nggak bagus banget. ya nggak banget bagus-bagus. Bagus banget. Bagus. Jadinya MU kalah 1-0. 1-0. Jadi MU kalah 1-0. Jadinya MU kalah 1-0. Diulang-ulang MU terus. kalah, Ini 1-0. orang-orang pada seneng banget Jadi gitu. MU MU kalah 1-0. MU kalah 1-0. Kemarin MU yang kalah 1-0. Ya MU ditunggu. Ini beruntung nih, ini dipospon nih Liga Inggris nih. Iya. Masih ada waktu untuk nge-WA. Ah, WA itu. Simba. Karena kalau Ini nomornya Simba. kalau hari ini nggak dipospon nih, Aduh. MU kalah 1-0. dipanggil Karena lagi nanti dia. Kalau misalkan MU kalah 1-0. Udah lah kita bahas MU aja lah 2 jam, 2 jam. 2 jam. Gini ini baru MU nih kalau menurut Rolis nih. Setuju nih. Ini baru MU MU menurut banget Rolis ini. karena sebelumnya bukan MU itu ya belum balik ke jati diri kalau kemarin-kemarin tuh yang 4 match Rolis Iya, lihat itu. MU main bagus. Terlalu bermain bagus itu Iya, bukan bukan. MU itu. Untuk tim seumur MU tuh kayak ada. MU kalah 1-0. Menurut Rolis gitu. Stay on track Manchester United. Pesannya gitu ya dari Mbah dan Mas Rolis. Kita cukup dulu kali ya karena waktu juga sudah mepet, jadi lanjut aja ke La Liga. Tapi sebelumnya Gus Miftah mau nanya. Salah Mas. Salah. Salah Mas, itu siapa itu? Itu bukan gitu. Emang kita di negara mana ini? Mbah Domi. Kirain Gus Miftah. Mirip memang. Mirip. Gus Miftah. Emang itu siapa itu Mas? Ya, tapi mirip ya. Mirip ya. Mirip banget. Mirip. Ya udah, Mbak Domi kita lanjut ke La Liga. La Liga. Ada klub yang digadang-gadang ini akan bangkit dengan pembelian-pembelian yang sangat menarik setelah menarik beberapa tuas ekonominya. Iya. Sehingga mendapatkan pemain-pemain fresh gitu kan. Kemarin bermain 4-0 melawan Cadiz. Wajar. Menurut saya Celta Vigo nih bagus nih. Celta Vigo bukan. Cadiz. Kadis. Cadiz. Oke. Barcelona lawan Cadiz. Oke. Apa Celta Vigo Mbak? Kenapa tiba-tiba Celta? Kalian mau bahas Celta Vigo, saya fans ya. Oh, kenapa nih? iya, Celta Pak. Vigo nih. Bukan, maksudnya kita kan lagi bahas Celta Vigo. itu ya kan lawan Barca gitu. Oh, loh. Barca. Bukan Celta Vigo lawan Atletico, Mbak. Ya. Mohon maaf nih, Mbak. Silakan lanjut. Ya menurut saya sih Barcelona gini. Barcelona dengan kapasitas pemain yang sekarang, kalau musim ini nggak juara, Xavi harus dipecat. Xavi harus dipecat. Xavi harus dipecat. Xavi Sali bukan? Bukan. Bukan Xavi Sali. Bukan Xavi Sal. Tapi apa Mbah? Xavi del Carrasco. Kirain Xavi siapa Mas Rolis ya? Iya, ternyata Xavi ini saya kira Xavi Iya. Saya kira Xavinya Haji Doni. Ternyata salah. Sorry. Salah. Tapi Hernandez harus dipecat. Harus dipecat. Mutlak itu. Pembelian yang udah mahal banget, skuad udah mewah banget, kalau nggak juara sih keterlaluan. Terlalu. Tapi apakah dia masih
good enough gitu Mbah buat menantang Real Madrid Mbah. Maksudnya ini kan squad semua pada baru Mbah. Sementara kalau kita lihat Real Madrid ini masih win streak nih ya Mbah. Dan pemain juga komposisi masih mantap gitu. Nggak ada perubahan berarti gitu Mbah. Kalau menurut Rolly sih ya wajar aja lah kalau Xavi masih di peringkat 2 gitu Mbah. Gini, masalahnya adalah menurut saya nih Barca harus juara karena pertama udah beli pemain segitu banyak dan pemain bintang, dan Barca harus juara karena jadi ini kan uang yang dia pakai ini kan sebenarnya uang yang investasi dia ke depan. Kalau dia nggak juara, ini bisa bahaya nih. Kacau kan ekonomi, Mbah. Ekonominya udah kacau nih dia. Emang itu sih gara-gara inilah BBM. Oh BBM Mbah. Kacau ekonomi. Iya. Oh jadi BBM. Jadi maksudnya Simbah tuh BBM tuh kan sebenarnya mempengaruhi Mas jelasin Mas. ekonomi Barcelona kan BBM. gitu. Nah, kalau kita tarik kita runut B-nya apa? B. Barcelona. B Barcelona. B pertama tuh. B pertama. B kedua kedua Barcelona lagi. Barcelona. Nah, M-nya M-nya itu minyak. Saya kira menang. Oh iya, itu maksud saya. Saya tadi agak susah karena sih banyak hafalan kan. Barcelona menang gitu kan maksudnya BBM. Jadi akhirnya BBM mempengaruhi. naik. Kalau BBM naik artinya Barcelona menang gitu. Sementara kalau nggak menang berarti kacau kan, Bah, gitu kan maksudnya. Gitu. Pokoknya Barcelona harus menang. Barcelona Xavi dipecat akhir musim. dipecat. Tapi Mas Rolis kayaknya nggak setuju nih kalau Barcelona harus juara. Iyalah, kalau menurut Rolis tuh gini ya. Barcelona ini hadir, ibaratnya Barcelona ini luka yang baru saja sembuh namun belum seutuhnya. Karena Rolis suka banyak baca poetry gitu kan. Iya. Jadi agak berkias-kias bahasa dari Rolis. Kalau menurut Rolis tuh ada baiknya gitu ya. Kita juga sama-sama tahu kalau kita head to head dari segala sisi, menurut Rolis tuh Barcelona masih kacau dibanding Real Madrid gitu. Pelatih pengalaman, si Xavi kan di Qatar sebelumnya, sementara Don Carlo ini udah ngangkat piala di mana-mana gitu kan. Jadi secara pengalaman mungkin dari picik-picikannya, pinter-pinter mengelola pemain itu masih kalah gitu Xavi. Dari komposisi pemain juga, sementara Real Madrid ini musim lalu juara 2 kan, dua piala malah. Dan pemain juga nggak banyak yang berubah kecuali Casemiro yang pergi gitu, dan siapa lagi ya, udah Casemiro aja. Iya, dan belanja pemainnya juga simpel-simpel lah, si Tchouaméni, terus Rudiger. Udah itu aja dia. Iya, dan menurut Gak muluk-muluk. Iya, menurut Rolis nih solidnya Madrid nih masih susah, mungkin 1 atau 2 musim lagi lah bagi Barca untuk di La Liga. Cuman Rolis nggak tahu kalau di Liga Champion karena kan nggak masuk nggak? Masuk ya? Masuk. Rolis salah ternyata itu musim lalu ya. Masuk. Yang kalah ya sama Frankfurt. Heeh. Nah iya itu maksudnya Rolis. Jadi kan karena Rolis salah nyebutin jadi Rolis bingung bahasa yang mana lagi. Cukup aja deh. Mbak Domi tapi nggak mau menyangkal lagi gitu. Ya kalau menurut saya sih Barcelona mutlak musim ini kalau nggak juara, ya kan masalahnya adalah Xavi belum matang dan pemain baru dan lain-lain. Makanya kalau musim ini nggak juara udah mending Xavi dipecat, cari pelatih yang matang aja. Kalau perlu datengin aja Pep lagi. Oh iya Pep ya. Ya karena mau nggak mau ya harus juara karena pertaruhannya udah banyak banget untuk Barcelona gitu. Kalau Real Madrid sih secara keuangan kan aman banget ya kan, terus secara tim lagi stabil. Jadi ya mungkin Madrid akan calon kuat juara sih, tapi Barcelona sebagai penantang utama buat Real Madrid di musim ini. Tuh, tapi kalau secara overall permainan sih Barcelona udah mulai membaik kok. Passing-passingnya udah mulai jalan, ya dengan individualitas pemain yang sangat tinggi juga. Udah Mbak berisik ngomong mulu. Mbak dari jauh loh ini loh. Maaf Mbak, bercanda Mbak. Kutuk jadi jangkrik. Kutuk jadi jangkrik masuk kandang kecil. Mbak, saya denger kebal. Oh, emang Gak bisa kalau ada kamera. Hah? Gak bisa. Kalau ada kamera nggak bisa. Kalau ada kamera nih. iPhone 13 Pro Mbak.
Saya ada jarum. Ini matiin dulu kameranya nih, nggak bisa kalau ada kamera ini bukan buat ditonton. Udah Mbah, nggak apa-apa. Ayo. Nggak bisa. iPhone 13. Nggak bisa. Oh, iPhone 13, Mbah. Mas nantang saya, Mas. Ente kadang-kadang. Maksudnya mau pembuktian aja ini. Nggak bisa kalau ada Mbak, kamera. kebal. Nggak bisa kalau ada kamera, Mbak. Nggak bisa. Saya spesialis, saya bukan di situ. soalnya. Bukan entertain, Mbak. Bukan. Ya udahlah. Kalau Barcelona udah selesai, kita geser dulu ke Real Madrid yang baru saja bertanding melawan Mallorca, menang dengan skor meyakinkan juga. Gimana Vinicius, Mbah? Semakin gimana dia? Tadi game yang tadi sebenarnya saya kurang setuju king of the match-nya tuh Vinicius ya. Saya lebih setuju Rodrigo Guys. karena yang pertama golnya Rodrigo yang soloran tuh bagus banget, gol ketiganya bener-bener dari tengah soloran sendirian lewatin 2-3-4 pemain. Dan golnya Vinicius itu kan hasil kerja keras Rodrigo juga kan. Jadi menurut saya kayaknya Rodrigo, dan membuktikan tanpa Benzema ternyata Real Madrid masih mampu gitu, dan patut dicoba Rodrigo starting itu dibanding Hazard. Apa salahnya Rodrigo ditaruh di tengah? Oh gitu. Dan Valverde yang solid banget kan Di kanan ya. di kanan. Kalau menurut Mas Rolis gimana nih? Kalau menurut Rollis nih gini ya. Mallorca ini waduh kacau banget ini mainnya. Ketahan menurut Rollis sampai menit-menit akhir kan masih 2-1 tuh ya. Itu ketahan murni karena Madridnya yang nahan kalau menurut Rollis, bukan karena Mallorca yang berhasil nahan. Oh gitu. Cuman di akhir-akhir digeber habis kan sama Madrid. Iya. Si Rodrigo kita lihat. Itu kacau itu apa? Gocek kanan, gocek kiri gitu kan. Cappingnya Capping Percaya santai. diri, confident dia. Iya, dia kiper salah nebak gitu kan, back dibikin jatuh. Kalau menurut Rollis ini Rodrigo ini ya lumayan lah dia, apa walaupun nggak se-wow Vinicius gitu ya. Cuman dibanding Hazard sekarang ya, Rollis sepakat bahwa Rodrigo ini kayaknya bakal lebih bermanfaat gitu untuk digunakan dibandingkan dengan kotak letok gitu. Karena kalau menurut Rollis tuh perlulah adanya penyegaran gitu. Iya. Didatangkan jauh-jauh dari India ya. Dari Rodrigo. India si Rodrigo ini kan menurut Rollis Bangladesh. Mungkin Mbah di sana emang kuat ya, Mbah? Sono tuh jorok ya. Jorok tuh. Saya lihat tuh di YouTube Mbah. Di YouTube di jorok tuh orang-orang sono tuh. Nggak punya sendok. Ih, jorok banget itu bikin es krim ya orang sono tuh. Kenapa tuh ya kayak gitu? Tuh orang kok begitu Itu sih. culture, Mbah. Culture sih itu. Tapi menurut Mbak tadi golnya si Rudi Seger itu offside nggak Mbah? itu menurut saya sih kalau Offside dari kan, Mbah? dari Offside kan? offset, kalau Offside karena itu. tangannya Itu cuma kan tapi intinya gini, offside Mbah. kenapa Itu offside karena dia tiba di situ offside. Kalau menurut Rollis offside. Kenapa nggak Dan dari offside? situ Rollis Tahu dari mana? offside. Kenapa nggak offside? Menurut Rollis. Kenapa nggak Katanya offside? Itu tetap Rollis nggak offside. nonton. Karena Kenapa nggak offside? Rollis nonton tadi sedikit Karena- ketika gol karena Rodrigo karena dan si offside. Iya. Benar. Tapi itu nggak offside. Kenapa Mbah? Ini penjelasan klinis nih. Klinis boleh Mbah. Klinis nih. Ini. Karena VAR ini sekarang udah nggak ngelihat nggak seperti musim lalu. VAR sekarang ini udah nggak ngelihat gestur tangan, dan yang dilihat adalah pergerakan movementnya. Jadi si backnya Mallorca itu langkahnya ada seperempat step di depan Rudiger. Makanya nggak offside. Kalau secara postur badan Rudiger lebih maju, tapi secara movement kaki pergerakan tuh si backnya Mallorca udah di belakangnya Rudiger, makanya nggak offside gitu. Tapi itu harusnya offside Mbak, karena kalau kita lihat dengan mata telanjang aja offside. Mata telanjang. Posisinya iya mata telanjang. Emang mau mata apa lagi? Mata telanjang tuh kan sebenarnya apa? Kalian Apa? tahu nggak? Apa tuh? Mbak juga kurang tahu pasti nih. Mata telanjang itu sebenarnya mata keranjang. Mata Cuman keranjang. karena yang ngomong anak tadel jadi mata telanjang. Gitu. Gitu. Tadel Kak, telanjang. Telanjang jadi. Heeh. Oke. Gitu. Gitu. Oke, Mbak ada jadwal lagi nih nggak? Saya sih Apa mau Saya sih ting hilang. Oh hilang editornya ya Mbak.
Mbaknya hilang. Mbaknya hilang. Editor Susah. Ternyata. Tidak jadi hilang. Nggak jadi hilang. Mbak nggak jadi hilang. Mbak jadi nggak jadi hilang. Ya, dia jadi hilang. Dia hilang. Cukup Munir yang hilang. Oh, cukup. Munir El Haddadi kan Mbak maksudnya? itu, iya, bagus kamu, yang dulu bagus di kamu. Barcelona karirnya meredup entah kemana Mbak. Munir El Haddadi. Munir ya. Ya udah Mbak, kalau udah ada jadwal, kayaknya cukup ya. Mas Rolis kayaknya udah habis juga liburannya nih ya. Rolis harus balik lagi ke ini Ke bulan. bukan bulan. Rolis tuh ada acara di Hungaria sebenarnya di Hungaria. Budapest. Oh, di Budapest. Karena Rolis kan sebenarnya sulap Rolis tuh sebenarnya. Oh, pesulap. Rolis bisa sulap. Oh, sulap oren. Sulap oren Rolis tuh. Biasa ngebongkar-bongkar trik gitu ya, Mbak? Iya, kalau Rolis biasa ngebongkar trik FIFA. Trik FIFA. Iya. Kalau kebal nggak kebal? Kebal Rolis nggak suka kebal karena kalau kebal itu kan sebenarnya dari Turki ya, Oh, dari aslinya Turki. kebal. Kebal. Iya. Kebal babarafi, kebal. Ya banyak. Kebab. Iya, maksud Rolis itu di situ. Jadi kalau Rolis lebih sulap di Hungaria karena for entertain purpose gitu. Entertain Rolis. Yang kalau ada bola di sini Rolis bisa. Nggak bisa. Cuman karena Padahal ada acara lagi nih, mau syuting lagi. Apa ada yang gantiin? Rolis bawa teman nanti. Oh, bawa Rolis temen. bawa teman. Bawa Rolis temen. bawa teman. Nanti bakal kesini juga. Berarti di video selanjutnya temennya Mas Rolis akan datang ya guys. Iya. Dan Rolis Mbah juga ada yang gantiin ya. Iya, saya ada urusan ke Somalia sih. Oh, Somalia. Mau jadi presiden. Emang bisa Mbah? Hah? Mbah orang KTP mana Mbah? Lah itu presiden yang saya ngumpetin itu. Oh iya. Wih, jangan main-main kamu ini, Mas. Aduh. Keren juga ya. Berarti Mbah ada yang gantiin ya. Tapi itu ada lagi yang dagang baju itu. Iya. Itu berapa Mas? Coba. Mas, Lihat Mas. Mas coba Mas. Nah, ini kaos nih. Buka harga berapa Mas? 120.000. Di sini 180 nih. Diskon. Diskon hari kemerdekaan di Game Lab nih guys. Kalau mau beli ada Westati Ada kaos nih. kaki. Tuh. Iya. 120.000. Ambil nggak Mas Kaos Rolis? kakinya berapa nih? 200 dapat 5. 200 dapat 5. Rolis bilang sih ini cukup worth it ya untuk anak usia Rolis kalau memang harus beli. Gambarnya belut lagi itu. Power bukan belut ini. Ini belut Cina memang gini ya, Mbah ya? Iya. Belut Cina. Cina. Senlong. Ngeluarin api ya, Mbak dia. Di tahu-tahuan lu haki lu. Sekarang. Api. Bukan haki. Kalau haki si Rolis nggak tahu. Rolis kurang suka anim. Rolis biasanya yang hentai gitu kalau Rolis. Itu kan anime juga. Iya, cuman yang hentai aja, Hentai yang aja. tentakel gitu. Itu dilanjutin nih kayaknya. Itu Gak cukup. suka Rolis sama Itu modelnya. cukup lah karena bintang tamu kita Ya. kali ini udah Kenapa tuh? banyak jadwal ya guys. Kita lanjut di video selanjutnya dengan bintang tamu yang lain. Ini syutingnya di mana nih, Mas? Di syutingnya di Game Lab tadi. Di Game Lab ya, Di udah Game Lab. tadi. Udah tadi. Di Game Lab. Nanti ada Bagus. juga kok, ada running text-nya, ada running. jadwalnya. Oke. Malam ini cukup segitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. See you.